Ezra melihat Kina dan melihat matanya sedikit merah dan berair mata. Ada apa? Ezra berhenti dan bertanya dengan gugup, tidak mengerti mengapa mata Kina tiba-tiba memerah. Tidak apa-apa, kamu mandikan saja Clayton dulu, jangan sampai masuk angin. Kina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ezra meliriknya dengan cemas dan mengiyakannya, lalu menggendong putranya yang sedang tidur ke kamar mandi. Dia memandikan putranya terlebih dahulu, dan kemudian kembali bertanya apa yang terjadi ketika dia kembali ke kamar. Kina mengikuti Ezra, dia ingin melihat Ezra memandikan putra mereka. Ezra sudah memasukkan air ke dalam bak mandi anak-anak, lalu memasukkan putranya, mencuci rambut putranya dan menyiram air dengan terampil dan lembut. Kemudian dia mencuci wajah, menggosokkan shower gel dan membasuh tubuh anak mereka. Semuanya bersih, terutama pada bagian persendian dan jari-jari kecil tangan dan kakinya. Ezra membersihkannya dengan sangat hati-hati dan lembut. Setelah memandikan putranya dengan bersih, Ezra menggendong putranya sambil mengambil handuk dan membungkusnya, lalu keluar dari kamar mandi. Kina menyaksikan seluruh proses memandikan putra mereka. Putra mereka bahkan tidak membuka mata. Dia tahu bahwa ini jelas bukan yang pertama kalinya. Semakin sering Ezra melakukan ini, maka semakin ahli juga Ezra dalam melakukan hal ini untuk putra mereka. Dan ini membuktikan bahwa Kina selama ini telah mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Ezra sudah terbiasa memakaikan piyama, menyeka rambut hingga setengah kering, lalu dilanjutkan dengan mengeringkan rambut menggunakan pengering rambut untuk putra mereka. Ezra menyelimuti putra mereka, mengatur suhu ruangan yang pas, lalu berjalan ke depan Kina. Sudah selesai, setelah melihat semua yang Ezra lakukan untuk putra mereka, dan Ezra yang sama sekali tidak peduli dengan bajunya yang basah akibat menggendong anaknya yang baru selesai mandi, Kina sampai tidak mampu mengungkapkan perasaan yang dia rasakan saat itu. Pakaianmu basah. Kina mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan Ezra yang besar. Ezra tiba-tiba sedikit berdebar ketika Kina memegang tangannya seperti ini, dan senyum di bibirnya pun terpancar. Nanti mandi juga ganti. Seolah memikirkan sesuatu, dia menambahkan, sudah terlalu malam. Ayo mandi bersama. Untuk menghemat waktu, Kina seketika ingin menarik tangannya, tetapi telapak tangannya digenggam erat oleh Ezra. Dia menggigit bibirnya, tidak tega untuk menolak permintaannya, lalu dia tersipu malu dan mengangguk setuju. Ezra awalnya berpikir jika Kina menolaknya, maka dia akan menggunakan cara paksa, tetapi dia tidak menyangka Kina akan langsung setuju. Apalagi, ketika siang tadi saat berada di rumah Okto, Kina sudah mengatakan bahwa malam ini mereka akan tidur terpisah. Ezra sangat bersemangat dan langsung menggendong Kina. Kina yang terkejut, langsung memeluk leher Ezra dengan gugup dan berseru, "Apa yang kamu lakukan?" "Jalanmu lambat," kata Ezra. Kina terdiam. Apa pria ini begitu tidak sabaran? Kembali ke kamar, Ezra yang menggendong Kina langsung menuju ke kamar mandi. Keduanya mandi lebih dari 1 jam. Kina duduk di tepi ranjang dengan dahi menempel di dada Ezra dan menutup matanya. Dia membiarkan Ezra mengeringkan rambutnya seperti yang dilakukannya kepada putra mereka. Gerakan Ezra yang sangat lembut membuat Kina merasa sangat nyaman dan menikmatinya. Setelah beberapa saat, Ezra mematikan pengering rambut dan membantunya berbaring. Kina berbalik, memeluk bantal, dan menghela nafas lega, nyaman dan malas. Dalam hati berkata, ada suami seperti ada harta karun. Kina yang sudah mulai nyenyak merasa tubuhnya terbalik dan bibirnya tertutup rapat. Perlahan, merasa sedikit tidak bisa bernapas, dia bergumam dan ingin mengesampingkan wajahnya, tetapi dicium lagi. Setelah dicium untuk waktu yang lama, tubuhnya memanas, dan dia perlahan-lahan sadar. Matanya kabur dan melihat pria itu di atas tubuhnya. Dia mendorongnya, lalu berkata dengan suaranya yang lembut penuh dengan kantuk, "Nyalakan AC, panas, aku mau tidur." Melihat Kina yang setengah sadar sangat menawan, mata Ezra tiba-tiba menyala, tidak perlu menyalakan AC,
mari kita menurunkan suhunya dengan cara yang lain. Ciuman pria itu mendarat di lehernya. Kina sudah sangat mengantuk, sampai sulit untuk membuka matanya. Ditambah lagi tadi di kamar mandi mereka juga sudah melakukan hal itu. Kening Kina penuh dengan keringat. Panas ini berasal dari dalam dan luar tubuhnya. Dan ini membuat dia tanpa sadar mengerutkan keningnya dan berkata, "Ezra, AC, aku panas." Tidak ada gunanya menyalakan AC. Ezra sambil menjawab sambil menimpa Kina dan membantunya untuk menurunkan suhu tubuh. Kina yang awalnya setengah sadar, perlahan-lahan sepenuhnya sadar, dan kemudian mereka kembali melakukan hal itu setelah sepanjang malam melakukan hal itu. Sebelum akhirnya dia bisa tidur, Kina berkata kepada Ezra dengan nada bersumpah, "Besok malam aku akan tidur di kamar tamu." Ezra hanya tersenyum. "Oke," jawab Ezra, "jika Kina ingin tidur di kamar tamu, maka Ezra akan menemaninya tidur di kamar tamu." Keesokan harinya, siang hari Kina dibangunkan oleh Ezra. Pria yang mengenakan seragam militer itu sangat keren, ditambah dengan wajah tampannya yang tidak tahu bagaimana cara menggambarkannya, membuat Kina tidak mampu berpaling. Setelah membiarkan Kina memperhatikannya selama beberapa saat, Ezra berkata, "Kina, bangun makan siang." Hah, Kina tiba-tiba tersadar, lalu mengangguk dengan tergesa-gesa, "Oh iya, aku akan bangun." Dia dengan cepat bangkit dari tempat tidur. Kakinya yang baru saja menyentuh lantai, hampir jatuh karena kakinya lemas. "Kina, apa kamu tidak enak badan?" Ezra mengangkatnya dan bertanya dengan gugup. Kina memelototinya dengan tersipu, "Semua karena kamu semalam." Di tengah percakapan, dia tiba-tiba menggigit bibirnya. Ezra dalam hitungan detik langsung mengerti, lalu membungkuk dan menggendongnya ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, Kina yang sudah berpakaian rapi keluar dari kamar bersama Ezra dan berkata, "Aku kan sudah bilang, kamu tidak perlu sengaja pulang ke rumah untuk menemaniku makan. Jika ada waktu di siang hari, kamu bisa beristirahat di Elysium." Kina tidak ingin Ezra terlalu lelah. "Aku hanya ingin pulang," kata Ezra dengan keras kepala. "Ngomong-ngomong, Ezra, bolehkah aku masuk ke ruang kerjamu?" Karena takut Ezra curiga, Kina kembali menjelaskan, "Beberapa buku dan dokumenku ada di tempat Kevin. Aku berencana untuk mengambilnya dan menaruhnya di ruang kerjamu, jadi aku bisa membaca buku-buku itu di sana." Kina dengar dari putranya bahwa semua buku harian Ezra ada di ruang kerjanya. Dulu ruang belajar Ezra bisa dimasuki oleh putra mereka dengan bebas. Namun karena dia melakukan suatu kesalahan, jadi akhirnya dia dilarang untuk masuk ke sana lagi, dan sekarang hanya Ezra lah yang bisa masuk. "Oke, setelah makan, aku akan memberitahumu," kata Sandi dan merekam sidik jarimu. Ezra langsung setuju. Oke. Kina mengangguk dengan semangat, namun hatinya juga sedikit gugup. "Kina, apakah aku dulu?" Ezra berhenti sejenak sebelum melanjutkan pertanyaannya. "Apakah aku dulu juga selalu menuruti kamu?" Pertanyaan ini membuat Kina tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bertanya seperti itu. Tetapi dia menjawab, "Ya, pada dasarnya begitu." Ezra merenung, lalu berkata, "Aku mengerti, tapi..." Nada suara Kina berpura-pura misterius, lalu menatap Ezra. "Tapi apa?" tanya Ezra. "Tidak apa-apa, ayo makan dulu." Kina tersenyum main-main dan duduk di meja makan. Ezra yang tidak mendapatkan jawaban, merasa hatinya seperti sedang digaruk oleh kucing, sangat tidak nyaman. Jika bukan karena ada pelayan dan penjaga rumah yang sedang melayani mereka di samping, dan Kina yang pemalu, Ezra pasti akan menghukumnya dengan memeluknya. Melihat Kina sudah mulai makan, Ezra tidak berdaya dan berencana untuk bertanya padanya nanti setelah makan. Tidak tahu Kina karena ingin merayu Ezra atau apa, selama makan, dia terus mengambilkan makanan untuk Ezra, dan ini membuat Ezra sedikit tersanjung. Setelah makan siang, melihat masih ada waktu, Ezra menemani Kina untuk jalan-jalan. Ezra ingat Kina pernah mengatakan bahwa mereka 4 tahun lalu sering melakukan ini. "Kina,
Tadi sebelum makan, kamu bilang tapi apa? Ezra masih ingat dengan hal ini. Kina sedikit terkejut, dan kemudian dia menyadari apa yang dia maksud. Aku tidak akan memberitahumu. Kina tersenyum. Ezra tahu bahwa Kina bukan benar-benar tidak ingin mengatakan ini padanya, tapi aku ingin tahu. Memohon padaku, maka aku akan memberitahumu. Kina mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan nada arogan lalu tersenyum lebar. Aku harus memohon padamu dulu, baru kamu mau memberitahuku? Ezra menatapnya dengan mata yang bersinar dan senyuman, dan nada bicaranya seperti tersirat sesuatu yang bahaya. Kina yang sama sekali tidak merasakan bahaya, mengangguk, ya, memohonlah. Saat ia mengucapkan itu, Kina merasakan pinggangnya tertekan. Dia berteriak dengan suara rendah. Karena takut jatuh, tangannya tanpa sadar meraih lengan Ezra. Setelah itu, Kina baru menyadari bahwa dia ditekan oleh Ezra ke batang pohon. Ezra, kamu, ya, sebelum dia selesai berbicara, bibirnya sudah tertutup rapat. Kina sangat terkejut, matanya terbuka lebar, merasa sedikit tidak percaya, sedikit gugup dan takut. Kenapa Ezra tiba-tiba mencium dirinya? Ada sedikit rasa sakit kesemutan dari bibirnya, dan dia mendengar suara Ezra yang berbisik di telinganya, konsentrasi. Kina yang malu ingin mendorong pria yang ada di depannya, tetapi tiba-tiba pria itu memeluknya semakin erat dan semakin ganas menciumnya. Siang bolong seperti ini, ditambah lagi mereka sekarang sedang berada di luar, tiba-tiba dicium oleh Ezra seperti ini, membuat Kina merasa seperti sedang selingkuh. Karena takut terlihat oleh orang lain, gugup, dan menantang. Tapi di satu sisi Kina juga sangat menanti hal ini. Meskipun Ezra sudah lupa dengan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi keterampilan berciumannya sama menggodanya seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, Kina yang dicium, bersandar lemah di pelukannya, karena tangan kakinya lemas. Setelah sekian lama, pria ini baru akhirnya melepaskannya. Mari kita lanjutkan topik pembicaraan kita tadi. Apa kamu sekarang bersedia memberitahuku? Ezra berbisik di telinga Kina, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mencium sampai kamu mengatakannya. Kina yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan malah berakhir seperti ini. Wajahnya memerah, dan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Pria licik ini bahkan menggunakan trik semacam ini untuk mendapatkan penjelasannya. Melihat Kina menggigit bibirnya yang menawan, mata Ezra berkilat panas, dia ingin memeluk dan mencium Kina sampai puas. Jadi, Ezra mendekat ke arah Kina. Ezra yang mendekat membuat Kina pucat ketakutan, dan dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya lalu mengangguk dengan tergesa-gesa, menunjukkan bahwa dia bersedia untuk berbicara. Ayo kita bicarakan. Senyuman tersungging di bibir tipis Ezra, lalu menarik tangan Kina ke bawah. Kina tidak senang melihat Ezra yang terlalu bangga. Dia mendengus pelan, dan berkata dengan sedih, meskipun kamu menuruti aku, tapi kamu dulu suka menindas dan memukuliku. Bohong, Ezra sama sekali tidak percaya dengan apa yang Kina katakan. Ezra merasa Kina lah yang sekarang sedang menindas dirinya. Dia membodohi dirinya yang tidak mengingat masa lalu. Dirinya tidak mungkin rela menindas Kina, apalagi sampai memukulinya. Kamu dulu pernah memukuliku beberapa kali. Kina yang serius menggertakkan jarinya. Kamu juga pernah memukuliku ketika aku sedang hamil Clayton. Lalu kenapa aku memukulmu? Tanya Ezra. Wajah Kina menjadi tegang ketika memikirkan alasan Ezra memukul pantatnya. Aku tidak ingat. Kina berkata dengan sedikit takut, dia tidak berani menatap Ezra. Ezra menarik Kina ke dalam pelukannya, menggosok rambut Kina dengan telapak tangannya yang besar. Kurasa aku tahu mengapa aku memukulmu. Apa yang kamu ingat? Kina tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dengan gugup. Tidak. Melihat Kina sedikit kecewa karena kata-katanya sendiri, Ezra kembali berkata, kadang-kadang kamu memang minta dipukul. Seperti tadi kamu memintaku untuk memohon padamu. Kina menarik pandangannya, berpikir bahwa dirinya ingat segala sesuatu tentang masa lalu, sedangkan Ezra tidak ingat apa-apa.
Dia merasa sedikit tidak nyaman. Kevin juga tidak memberitahunya kapan Ezra bisa mengingat masa lalu, atau dia tidak akan pernah mengingatnya lagi seumur hidupnya. Kina memeluk pinggang Ezra erat-erat, lalu membenamkan wajahnya ke dada Ezra, dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mungkin tega memukulmu, aku tadi hanya bercanda denganmu. Ezra menjelaskan dengan cepat, dia pikir Kina bad mood karena perkataannya yang barusan. Kina mengangkat kepalanya, melihat Ezra yang tampak gugup, dia tersenyum, dan entah kenapa menjadi lega. Kina tidak ingin memikirkan tentang Ezra melupakan segalanya lagi, asalkan kelak mereka bisa tetap hidup bersama dengan baik, itu sudah cukup. Sudahlah, sudah waktunya kamu pergi kerja, jangan sampai terlambat. Kina mengangkat tangannya merapikan kerutan yang ada di pakaian Ezra, lalu membantunya merapikan dasi. Aku akan mengantarmu pulang. Ezra tidak mengkhawatirkan waktu yang tersisa. Dia memegang tangan kecil Kina dan berjalan menuju villa. Saat berjalan Kina memandangi pria yang ada di sebelahnya, dan sudut bibirnya perlahan melengkung, seolah kembali ke masa hangat dan bahagia ketika mereka berada di Elysium pada 4 tahun lalu. Untung saja 4 tahun lalu dia terus berjuang dan hal yang paling membuatnya bahagia adalah bisa kembali ke sisi Ezra. Sesampai di rumah, Ezra membawa Kina ke ruang kerja untuk merekam sidik jari dan memberitahu kata sandi kepadanya. Ketika Ezra berangkat kerja, Kina tidak bersantai-santai. Dia menggunakan waktu tidur siangnya untuk pergi ke ruang kerja Ezra. Di ruang kerja Ezra, tidak ada rak khusus untuk menyimpan buku hariannya, dan itu memudahkan Kina untuk menemukan buku harian yang Ezra tulis selama bertahun-tahun. Kina berdiri di depan rak buku, melihat buku-buku harian yang dikelompokkan dengan jelas, dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia menatap buku harian yang ada di rak buku, namun tidak mengulurkan tangannya. Tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana, bahkan kakinya hampir saja mati rasa. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Meskipun Kina benar-benar ingin tahu tentang Ezra dan Clayton dalam 4 tahun terakhir, tapi dia memutuskan untuk menunggu Ezra pulang lalu meminta izin kepadanya. Bagaimanapun juga, ini adalah privasi Ezra. Kina takut jika dirinya melihatnya tanpa izin, Ezra akan marah. Setelah berpikir dirinya sudah beberapa hari tidak melihat Kevin, Kina mengabari penjaga rumah, lalu pergi dengan mengendarai mobil. Melihat Kina, Kevin tampak sedikit terkejut, tetapi juga seperti sudah menduganya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Kevin yang keluar dari laboratorium bertanya dengan senyum tenang, sikapnya yang elegan, wajahnya yang tampan, berkilauan seperti batu giok, dikombinasikan dengan mantel putihnya. Aura yang keluar dari tubuhnya ini membuat orang merasa dia bukan manusia. Dan sisi lembutnya ini tidak diketahui oleh banyak orang, dan hanya ditunjukkan kepada Kina.